Kali ini saya menantang mantan pembalap nasional masih sakti ya melawan knalpot racing speed shop. Check it out. Bapak yang maksa lu, apa lu yang pengen? Halo bosku, kali ini saya ada di Pulau Gadung Trade Center. Kali ini saya akan review tempat balap teman saya. Kali ini saya akan review sirkuit balapnya Raffi Popi, kakaknya Raffi Topan. Ini sirkuitnya. Yuk kita langsung lihat aja. Baju bagus loh. Oh, mentang-mentang sponsor. Ya. Oke, ini teman-teman saya semua. Nih ada adean kita nih. Om. Ngapain Ki? Hah? Ini nyaga aku. Cari. Halo, kali ini saya bersama Om Hans, manajer dari 77 Racing Corps yang ada di PDC Pulau Gadung. Langsung aja ini saya tanya-tanya. Ini mulai buka kapan nih Om? Januari Tahun ini? kemarin sempat terputus karena PSBB. Ini asal muasalnya kenapa nih? Ada ide mau ngembangin balap di PDC Utara lah. Utara kan nggak ada sekolah balap tuh. Kenapa ada ide mau bikin sekolah balap di sini? Awalnya dari ketemu lagi, jumpa lagi sama teman lama. Si Popi. Topan nggak ikut saham di sini nggak? Nggak ada. Berarti cuma Popi aja ya? Dia aja ngobrol ya, dari obrolan itu berkembang ke sini. Dan saat itu juga ada satu yang bisa diolah balapnya. Si Aldi nih. Anaknya teman saya, si Bendy. Ya. Teman deket lah. Utara kan kita tuh sama-sama hobi motor tuh sering ngumpul. Yang pemain motor, pembalap, dulu pembalap-pembalap tua kayak si Popi dan lain-lain sering ngumpul. Ya, alhamdulillah di Utara itu kita kuat lah ya. Kalau anak-anak motornya kuat, jadi solid. Jadi saling ngobrol, lu mau buka ini, mau ini. Planningnya gimana ini? Ya rencananya sih untuk mengembangkan lagi, hidupin lagi balap-balap kita di sini di Jakarta. Dilihatnya udah kelihatan bagus peminatnya di sini. Ya itu mungkin karena PSBB masih masa new normal aja. Kalau kemarin-kemarin udah rame. Udah rame sebelum COVID ini. Iya, sebelum karena COVID ini udah rame. Ini yang di dalam manajemen ini siapa aja? Om Hans, Raffi Popi, terus Ini awal. terus Wendy ikut? Ada.
Wih, Mana kopinya? Canggih. Tahu, gue suka kopi. Bintang tamu mah selalu dilayani dengan baik. Tinggi, duduk tinggi. Kelasnya apa aja di sini? Bang, makan Kelas apa bang. aja? Pemula di sini untuk pemula. Pemula. Jadi tadi kayak anak kecil itu kelas apa itu? Mini GP. Mini GP ya kan. Terus si Aldi nih kelas apa nih? Pemula. Pemula. Motornya tadi Making ya maksudnya. Hacking Speknya MP5. MP5. Yang nyeting sini siapa? Ada teman juga, Amir IMX Racing. Racing. Terus satu lagi tadi siapa ikut ya? Ada dua ya? Siapa? Oh, yang ikut pesertanya ada Iya, dia. yang nyeting tadi. Itu cuma untuk setting dikit-dikit aja. Kalau yang nyeting mesinnya Amir Full kami semua nih. sama paling Anto atau Luciana. Oke, kali ini saya dengan teman saya. Ini teman saya yang agak geblek ya, teman deket. Namanya Pak Wendy sama anaknya Aldi. Kalau anaknya prestasinya bagus, potensinya bagus, sudah lama lo ya, Ben? Ngajak anak lo main ginian. Alhamdulillah udah lama, kurang lebih 3 tahun. Dari 3 tahun dia, Umur 7 tahun. 7 tahun. Ya, Lo kenapa pengen anak lo pengen jadi pembalap? ya awalnya sih kan dulu kan hobi balap. Hobi bapaknya. Hobi bapaknya. Gak kesampean, gak ada prestasi mungkin ya. Prestasi nggak ada pak, Nggak ada. hanya main-main saja ya kan. Sekarang Dendamnya buat anak, ya kan? Anak bukan lo masalah dendam. balas dendam nih gua. Bukan masalah dendamnya, Apaan? karena dulu kan saya ajak nonton balap. Akhirnya hawa nalurinya dia bertanya, kok bisa begitu pak? Bisa, karena apa? Untuk kecepatan. Tapi aku bisa pak kayak gitu, bisa. Kalau kamu niat kamu mau, kamu pengen prestasi, kamu pengen maju, insya Allah pasti ada jalan. Lo ngomong gini pas umur dia tuh apa tahun? Berapa tahun? Tidak, 7 tahun ya kak ya? SD Waktu lo? kita- SD lo, Di? SD. Si Aldi sering main ke bengkel, ikut bapaknya juga, lihat spare part, lihat apa. Emang lu geblek pengen banget bikin anak lu ini sih ya? Udah apa sih? Insya Allah kalau emang rezekinya dia langsung ke masa depannya ke Asia, dunia, ya alhamdulillah. Emang cita-citanya dia, benar nggak kak? Dik. Lu nanti gua kasih diskon helm Arai. Lu pengen Arai kan yang di tempat om kan? Nah, kasih diskon. Tapi lu jawab jujur, gak usah lihat bapak. Bapak yang maksa lu, apa lu yang pengen? Saya yang pengen. Pengen. Kenapa lu pengen? Dimingin-mingin dulu sama bapak pasti? Enggak. Enggak. Pengen lu, emang aslinya pengen jadi pembalap? Iya. Kenapa pengen jadi pembalap? Karena itu kecepatan. Agar kita itu semakin berani untuk melawan kecepatan. Lu gak takut jatuh? Enggak. Itu resiko pembalap. Pas jatuh pernah pengen nangis gak? Dilihatin orang pas dulu jatuh jedek gitu, rasain sakit pengen nangis gak? Atau masih tertantang aja pengen ngegas lagi? Sampai gas lagi. Gas lagi. Cita-cita pengen jadi pembalap suatu saat. Iya. Nah, terus sekolah gimana? Kalau ada balapan ini sekolah diganggu nggak? Enggak sih. Teman-teman tahu Aldi suka motor gini. Iya. Ini sekolah anak prestasi pak Bos. Anak kesayangan kepala sekolah pak Bos. Dapat ini juga Peringkat 1 semua ranking 1. Peringkat 1 di sekolah. Dari tapi Gue taunya nakal bolos doang. Ranking juga jeblok nih. Ini anak kesayangan sekolah. Setiap ada program sekolah yang dicari pasti dia. Dia sebagai pembuka pidato, taktisnya, Oh, apalah. apalan Qurannya bagus. Bagus tuh ya. Gimana kak? Yang waktu kamu pidato kemarin tentang apa? Ya, Quran plus hadisnya. Baca sama hadis, apal juga. Hadis terhadap orang. Aldi pernah ikut kejuaraan apa aja?
Di Cibi umur berapa itu? 10 sampai 12 tahun. Kalau yang ini pemula tidak main. Pemula, kamu kemarin yang ikut di event ya? Pertama kali ikut di event sama lulus seleksi ARS tahun 2019. Oke, kali ini saya dengan mekanik 77 Racing Course, Om Amir, yang handle motor di sini ya? Iya. Di sini apa aja Om? Kalau buat pemulanya yang Om pegang? M-Packing MP5. M-Packing MP5 Iya. sama Sonic saya lihat Sama tadi. Sonic ya. Sonicnya spek apa ini? MP5 juga. MP5 juga. MP5 itu standar. Ecu standar. Ada gimana Om soal anak-anak yang ikut di sini? Saya kira sih di sini progresnya bagus karena pelatihnya benar-benar ditangani langsung sama Rapid Poppy, mantan juara nasional. Iya. Kalau kita gabung di 77 ini karena awalnya sih dulu pernah satu tim sama Poppy, terus kita mencar lama nggak ketemu akhirnya Poppy punya inisiatif buka racing school. Oke, berarti ini di sini diajak sama Poppy. Udah Ya, nih, backup saya. Sekalian ya kan, yuk kita join. Dia bilang kita punya plan buat kedepannya gitu ya kan. Mau cari nih bibit-bibit yang Berkualitas lah, berkualitas di Priok ya. lah ya di Priok gitu. Nah, terus ini Om. Berarti semua motor-motor sini murni Om semua yang megang ya? Ya, ya sebagian sih kalau kayak Sonic itu saya yang pegang. Berhubung saya kan ada tim juga di Malaysia. Oh, ada di Malaysia juga Ya, tim. saya udah 4 tahun lah sama tim Malaysia. Sekarang lagi karena lockdown, saya coba fokus di sini. Nah, nanti kalau Malaysia udah nggak lockdown, pindah sono lagi. Ikan kita bisa backup. Oh, bisa backup. Oke, siap. Suka dukanya Om, ngelola sekolah balap kayak gini nih Om sebagai mekanik. Sukanya apa, dukanya apa nih? Ya sukanya karena kita satu hobi lah gitu ya kan, kita hobi. Dukanya ya karena emang butuh budget lah ya kan buat ini. Nah, Basic dari dulu megang apa Om? Basicnya, bukan kita belajar dari dulu, mungkin saya dulu asli pegangannya Jupiter nih, Matic nih atau apa nih? saya sih kalau dulu basicnya maksudnya dari belajar itu motor kayak Astrea Prima kayak gitu. Waktu zaman sekolah dulu ya kan. Ikut track dulu apa road race dulu? Saya banyakan ikut dulu balap liar malah. Balap liar. Balap liar, terus saya sekolah kan dulu di Malang ya kan. Di Malang. Terus ke Jakarta sekitar tahun 2001, 2002 ya kan. Saya banyak belajar sama Om Hawadis. Om Hawadis ya, paham. Saya dibesarkan di sana lah. Terakhir 2011 saya saya coba pegang backup tim sendiri. Alhamdulillah timnya sekarang. apa itu Om dulu? Saya dari zaman Dumasari dulu, Honda Dumasari, Honda ASP, terus BKMS. BKMS, oh saya kenal BKMS Ya, BKMS. Sekarang saya di TKKR Malaysia. Malaysia sejak kapan itu? 2016 lah. Bedanya balap ini melenceng dikit ya. Bedanya balap di Indonesia sama Malaysia apa? Kalau sebenarnya sih gini, kalau di Malaysia itu kalau untuk satu regulasi satu pembalap itu cuma boleh satu kelas. Ada kelas. Sama di sana jadi lebih tertata lah, maksudnya kayak motornya semuanya itu lebih tertata dan Di Indonesia enggak belum ya, tertata.
Cuman sekarang semenjak adanya one track lebih bagus lagi, bagus ya lagi. kan. Progresnya udah mulai bagus lah ya kan. Jadi apa ya Om yang kira-kira harus dibenain di apa balap Indonesia ini? Sebenarnya apa sih yang kurang di balap Indonesia? Sebenarnya gini, yang kurang dari balap Indonesia sebenarnya nggak kurang, cuman begini loh, manajemennya ini harus benar-benar. Kalau sekarang kan kalau kayak di Malaysia itu kita ada jadwalnya, misalnya jadwal kaprek, kita mulainya dari hari Kamis, Jumat itu kita scooter ring, habis itu praktis 1, praktis 2, lebih tertata. Kalau di sini kan kita kadang mulainya dari jauh-jauh hari. Itu yang bikin budget membengkak. Kata bikin banyak tim itu jadi kayak apa ya? Kayak gerah ya? Kayak berat. Gerah banget lihat anggaran ya kan? Betul. Malah bisa putus tengah jalan, bayangkan. Udah ngap. Karena budgetnya terlalu diforsir betul-betul. Kalau misalnya itu kan kayak contohnya kayak penginapan. Kalau misalnya kita 1 minggu penginapan itu udah berapa budgetnya buat penginapan saja ya kan, belum yang lain-lain. Di Malaysia pegang tim siapa aja Om? Saya tahun ini udah mau jalan 4 tahun sama TKKR. TKKR. Ya, pembalapnya kalau yang untuk tahun ini kan kita gabung juga ada pembalap Indonesia itu kayak Wahyu Aji, terus Ray Ratu Kore. Itu awal-awalnya saya yang bawa ke sana. Jadi pertama yang di TKKR yang pergi dari Indonesia itu saya. Jadi saya yang babat alas lah kalau ceritanya begitu ya kan. Karena saya cinta produk Indonesia juga, saya mau gabungkan itu. Bukan orang sembarangan guys. Om, pernah nggak ngalamin masa-masa sulit jadi mekanik kayak Om kan? Handle beberapa tim tuh, ikut dalam beberapa tim. Masa-masa sulitnya kayak apa Om? Sama masa-masa senangnya gimana? Kalau masa-masa sulit itu kadang juga kita masalah uang terbit lah ya, masalah pembayaran. Itu. Cuman alhamdulillah sih. Yang penting intinya kita kejujuran lah ya kan. Kalau kita kejujuran kemanapun, dimanapun kita pasti akan diterima sama yang lain. Yang penting jangan berbuat, jangan bikin praktis sama tim-tim yang lain gitu ya kan. Itu aja kuncinya, jujur. Sekarang saya mau nanya nih, Om kan bergerak balap di dua negara nih, Indonesia sama Malaysia. Negara mana sebenarnya yang Indonesia apa Malaysia yang support balapnya tuh jauh lebih good gitu loh? Sebenarnya gini ya kan, kalau untuk itu Indonesia sebenarnya lebih baik, cuma tinggal sama-sama lah dari segi pemerintahannya supportnya ke dunia olahraga ini. Saya kurang 100%. Karena apa? Indonesia ini kurang punya sirkuit. Contohnya kalau Malaysia dia ada SPAC, sirkuitnya taraf internasional. Sedangkan kita punya Sentul itu kalau bisa dipikir itu bukan punya negara ya kan, beda di Malaysia SPAC. Kalau seandainya negara kita punya sirkuit yang dikelola oleh pemerintahan, insya Allah akan lebih bagus gitu. Oke, mungkin sekian ya harapan kita, semoga pemerintah tuh bikin sirkuit permanen lah ya. Ya betul. Buat mengapresiasi hobi-hobi balap daripada kita tuh ngabisin banyak energi untuk main balap liar dan lain-lain. Mungkin bisa makan korban. Kalau diarahkan kan bisa jadi prestasi internasional ya kan? Ya betul. Karena banyak sekali bibit-bibit Indonesia itu yang udah mengharumkan nama Indonesia. Iya. Cuma supportnya aja mungkin yang kurang. Betul. Oke, sekian video saya bersama Om Amir. Habis ini kita langsung cek obrolan kita bersama Om Bobby. Kali ini saya menantang mantan pembalap nasional, masih sakti nggak? Kenapa racing speed shop? Check it out. Ayo bang. Boleh Om? Nggak boleh. Hah? Hutan. Woi, meledak guys.
Iya, udah semua. Ya, Oke? siap. Kalian tahu kan siapa yang menang? Ya. Siap. Nama saktinya dulu sama siapa tahu yang menang kan Knalpot Racing Speed Shop. Oke, kita langsung bincang-bincang sama Bos Poppy. Oke, langsung saja kita bareng sohib saya, David Poppy, mantan pembalap nasional. Legend. Sekarang legend nggak sih? Legend dong. Sama-sama di Priok, biasa kita cuma nongkrong bareng, ngobrol bareng. Tahu-tahu dia sekarang bikin sekolah balap. Langsung aja kita cek tentang sekolah balapnya. Bos, kenapa bikin sekolah balap, Bos? Satu ya, saya pengen apa ya, ngalirin semua kemampuan gua buat generasi-generasi atau bibit yang baru-baru tumbuh. Ya pengen sih pembalap Indonesia tuh semakin banyak, banyak bagus-bagus. Apalagi di Priok kayaknya udah mulai hilang ya kan? Iya, Generasi salah di satu Priok udah mulai hilang nih. Nggak kayak zaman dulu kan ramai tuh, joki-joki kan. Nah, kedua, visi dan misinya apa ini? Bikin sekolah visi balap. dan misinya sekolah balap ini ya, kalau gue sih berserta dengan teman-teman ya pengennya kita kedepannya jangan lebih jauh lagi, bukan hanya kursus balap tapi jangan ke racing school ya, sekolah balap ya. Sementara ini sih kita tahapannya masih racing course, kursus balap, karena kita belum tahu nih kalau nanti di racing school kita akan join di atau kita punya sirkuit sendiri atau kita punya ruang kelas sendiri. Oke. Kalau target pasarnya? Kalau target pasarnya sih semoga bibit-bibit ya dari anak-anak 6 tahun sampai 13 tahun tuh bisa mengenal dunia balap. Ini baru buka Januari ya, kalau nggak salah kan? Januari. Suka dukanya Bos, bikin sekolah balap ini kan usaha lu tuh agak leneh gitu loh. Yang lain usaha apa, lu malah kan masih belum ikhlas ya, jiwa balap lu hilang gitu. Oh iya pasti. Udah darah daging nih, semangat balapnya nih. Sukanya ya buat gua ya apa yang gua punya itu bisa gua alirkan di anak-anak didik gua. Contohnya anak-anak yang sekarang terdaftar di racing course ya. Kemampuan gua yang selama ini gua tekuni dunia balap 20 sekian tahun Tuh, ya, gua langsung pengen dari legendnya kalian tuh. Kalau sekolah di 77 Racing Course tuh kalian langsung sama ini nih. Langsung sama mastahnya. Kalau ngomongin duit boleh nggak di sini? Sensitif nih soalnya duit. boleh aja nggak apa-apa. Masalah peti nih. Kalau buat daftar atau ikut anggaran berapa? Kalau saat ini untuk kelas basic kita main di angka 6 jutaan ya. Basic itu contohnya gimana nih? Biar Jadi kalau basic itu ya mereka profesinya bukan pembalap, ingin jadi seorang pembalap. 6 juta. Kalau di atasnya basic Di atas basic kita belum ada kelas itu. belum ada. Karena kan kalau untuk kelas pro itu kita harus menyesuaikan dengan kapasitas sirkuit, dengan kapasitas kemampuan kita seperti apa, kita belum ke situ. Jadi sementara ini berhubung bibit dari Lenka ya, dari Puspek Jakarta, kita siapin fasilitas untuk jenjangan mereka sebenarnya. Proses belajar di sini berapa lama? Atau Kalau masalah belajar di sini estimasi kami itu masing-masing 2 bulan, tapi terkadang dari sumber daya SDM-nya sendiri, anak-anak itu SDM-nya kan berbeda-beda. Iya. Kadang ada yang 2 minggu latihan udah pinter, kadang ada yang 1 bulan latihan udah bagus, kadang ada yang bisa sampai 2 bulan. Nih, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Kalau seumpama sekolah di sini nih, ada nggak kita arahin untuk langsung ikut ke event resmi atau ke Juda atau apa? Ada nggak talent di sini? Wah, kita push nih. Nanti kedepannya kita akan kayak gitu. Rencananya sih racing course ini ya akan kerjasama dengan tim-tim balap yang ada di Indonesia ya. Pertama ya. Untuk kedepannya lagi ya kami akan buka jaringan ke tim-tim Asia dan yang lainnya. Oke, bosku, sekian obrolan dengan David Poppy. Di sini langsung diajarin sama masternya langsung, legend balap nasional tahun 90-an ya kan. Tahun 90-an
tempat udah ada, sarana-sarananya apa aja nih nanti yang mungkin disupport dari sini? Sarananya ya sementara ya untuk sirkuit ini memang basic aja ya. Kalau Kendaraan kita akan siapin nanti. siapkan bos, jadi tinggal gas. Berapa personal? Kalau wearpack personal karena kan size-nya beda-beda Iya, ya. sih. Size orang beda-beda, nggak bisa 30. Ada nggak pesan-pesan buat orang tua nih atau siapapun yang nonton yang si Om mungkin ingin promosi ini di sini nih mungkin daripada anak kalian tuh gini lebih baik gimana? Ada nggak pesan-pesan Ada sih. buat netizen? Ya untuk semua para orang tua yang anaknya suka dengan dunia otomotif lebih baik disalurkan ke kami karena kalau di jalan raya itu sangat berbahaya ya. Satu membahayakan nyawa juga. Ya kami sih berharap semua orang tua bisa berpikir tentang itu. Oke, sekian dari kami bersama Rafid Popi, teman saya sama sekaligus teman nongkrong, teman apa aja kita sih hitungannya? Teman nongkrong, teman main. Jadi teman nongkrong, teman ngopi, dan teman main motor. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa bahagiakan bosku. Thank you. Oke.